Selamat datang di video pembelajaran Engineering dan Sains. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mencoba membahas mengenai pengukuran dan plotting detail dengan alat ukur optis stadia. Adapun outline pembahasan yang akan dibahas di dalam video pembelajaran kali ini, yang pertama itu akan membahas mengenai konsep umum pengukuran titik detail dengan alat ukur optis stadia. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai sistem pengukuran dengan alat ukur optis stadia. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai form isian detail dengan alat ukur optis stadia di dalam perangkat lunak surpak. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah case study berupa data-data hasil pengukuran detail yang dilakukan di lapangan. Dan nanti kita akan mencoba menginputnya ke dalam perangkat lunak surpak. Secara umum, untuk pengukuran titik detail dengan alat ukur optis stadia, di mana alat yang diperlukan di dalam mengukur titik detail ialah dengan menggunakan bantuan alat berupa statip atau rambu, di mana statip atau rambu yang dapat dilihat di sini. Untuk mengukur titik-titik detail, kita akan mencoba membaca berapa bacaan dari benang atas, benang tengah, dan benang bawah di setiap titik pengukuran detail. Namun terlebih dahulu, pada saat pengukuran detail dilakukan, instrumen harus benar-benar posisi diletakkan pada titik ikat. Pada ilustrasi gambar berikut ini, titik ikat untuk pengukuran detail itu dilakukan pada stasiun 6, di mana untuk backside itu mengacu pada titik ikat di stasiun yang kelima. Adapun pengukuran dengan konsep alat ukur optis stadia ini ialah dengan membaca bacaan dari statip atau rambu, di mana statip atau rambu ini diposisikan dalam keadaan vertikal, dan untuk selanjutnya diukur berapa bacaan untuk benang atas, berapa bacaan untuk benang tengah, dan berapa bacaan untuk benang bawah. Selain hal tersebut, juga data yang diperlukan untuk pengukuran titik detail adalah berapa tinggi instrumen peralatan alat ukur optisnya. Lalu yang berikutnya adalah pembacaan berapa sudut horizontal untuk masing-masing pengukuran titik detailnya. Dan yang berikutnya adalah berapa sudut vertikal dalam pengukuran yang dilakukan untuk pengukuran titik detail ini, untuk masing-masing titik detail. Adapun konsep yang digunakan di dalam video pembelajaran kali ini, sudut vertikal itu mengacu pada sudut zenit, di mana sudut vertikal itu berada pada bagian atas daripada sumbu dari para peralatan berikut ini. Adapun sudut pengukuran dengan alat ukur optis stadia pada prinsipnya seperti saya sudah jelaskan di slide yang pertama, di mana pembacaan itu dilakukan dengan mengukur statip atau rambu, di mana yang diukur adalah benang atas, benang tengah, dan bacaan untuk benang bawah. Lalu yang berikutnya adalah kita juga harus mencatat berapa sudut vertikal yang dibentuk untuk bisa membaca bacaan pada benang tengah. Lalu yang berikutnya juga tidak lupa bahwa dengan sistem pengukuran alat ukur optis ini, tinggi dari peralatan ini juga harus diketahui. Sehingga nanti kita akan bisa memperoleh berapa jarak datar dari titik A ke titik B. Lalu kita juga bisa akan mendapatkan berapa beda tinggi antara titik A dengan titik B. Di dalam perangkat lunak surpak,
Adapun form isian itu adalah kita menentukan backside dan setup daripada stasiun di mana alat ukur optis tersebut berada. Kita harus menentukan di mana posisi stasiun untuk backside, lalu referensi angle-nya, lalu setup ini adalah di mana alat ukur optis tersebut berada pada ilustrasi gambar di bawah ini, di mana alat ukur optis berada di stasiun yang ke-6. Lalu yang dicatat yang berikutnya adalah instrument height, tinggi dari alat ukur optis, dan yang berikutnya nama surveyor dan tanggal pengukuran itu dilakukan. Setelah kita menentukan backside dan titik posisi alat ukur optis itu berada, lalu kita akan mengisi hasil observasi pengukuran titik detail di lapangan, di mana kita harus menginput data atau kode daripada stringnya, lalu generate distance. Generate distance di sini adalah jarak miring, di mana generate distance ini dari posisi alat ukur optis hingga ke benang tengah. Ini yang dimaksud dengan generate distance atau slope distance. Lalu yang berikutnya adalah pembacaan benang tengah, seperti pada ilustrasi gambar berikut ini, di mana posisi benang tengah pada bagian C ini. Dan ini data benang tengah ini harus dicatat. Lalu yang berikutnya adalah isian berikutnya adalah sudut vertikal dan sudut horizontal dari backside. Dan yang terakhir adalah pembacaan daripada deskripsinya. Di sini kita bisa mengisinya detail di stasiun yang ke-6. Tidak lupa bahwa untuk pengisian sudut vertikal dan sudut horizontal, apabila hasil pengukuran di lapangan sebesar 79 derajat, 56 menit, 53 detik, maka di dalam perangkat lunak surpak untuk isiannya dapat diisi sebagai berikut. 79.5653, maksudnya adalah 79 derajat, 56 menit, 53 detik. Kita masuk ke studi kasus, di mana backside terletak pada stasiun 5 dengan referensi angle-nya 0 derajat. Titik alat ukur optisnya atau posisi alat ukur optisnya berada di stasiun 6. Tinggi instrumennya 1,57 meter. Surveyornya dengan nama Anda masing-masing. Dan tanggal beserta jamnya dapat di-input. Kebetulan dalam studi kasus ini pengukuran dilakukan pada tanggal 13 bulan 11 2021 sekitar jam 10. Adapun pengukuran detail dilakukan sebanyak 5 titik dengan menggunakan statit atau rambu maksud saya, dan diketahui jarak miring ke benang tengah. Lalu yang berikutnya diketahui juga pembacaan benang tengahnya, sudut vertikal, sudut horizontal, dan deskripsinya. Kebetulan deskripsi di dalam studi kasus ini adalah kita melakukan pengukuran detail di stasiun yang ke-6. Baik, kita akan mencoba mendemonstrasikannya ke dalam perangkat lunak surpak. Terlebih dahulu, sebelum kita menginput data detail, terlebih dahulu diaktifkan data base daripada surveinya, dan yang berikutnya kita bisa menggunakan survei, lalu gunakan survei, lalu kita bisa memilih stadia. Adapun define penentuan lokasi daripada nama file untuk hasil pengukuran detail ini dapat kita ketik. Misalkan di sini adalah detail stasiun 6. Purpose-nya juga sama, kita bisa isi detail stasiun ke-6. Acuan sudut vertikal kita menggunakan zenith, dan vertical circle phase-nya adalah
menggunakan sisi bagian kiri. Lalu kita coba apply, dan yang berikutnya kita pilih backside adalah di stasiun yang kelima. Posisi alat ukur optis berada di stasiun yang ke-6, tinggi instrumennya 1,57 meter, surveyor dengan nama Anda masing-masing. Lalu di sini survei date-nya dilakukan atau tanggal pengukuran dilakukan pada tanggal 13 bulan 11 tahun 2021. Di sini kita lakukan pengukuran pada jam 10, lalu kita coba tekan apply. Kebetulan jumlah titik pengukuran detail dilakukan sebanyak 5 titik, maka di sini untuk jumlah row kita ubah menjadi 5. Baik, data hasil pengukuran di lapangan akan kita coba input. Di mana data-data hasil pengukuran di lapangan untuk pengukuran detailnya sudah saya cantumkan di dalam tabel berikut ini. Dan untuk data hasil pengukuran titik detail ini dapat teman-teman unduh di kolom deskripsi dalam video pembelajaran berikut ini. Baik, saya lanjutkan. String yang kita gunakan sebagai contoh adalah menggunakan string nomor 2, di mana nanti hasil outputnya adalah sebuah marker point maupun garis string yang berwarna biru. Adapun generate distance di sini adalah jarak miring. Di sini kita pilih, kita menyesuaikan data hasil pengukuran detail di lapangan, di mana generate distance ini dihitung berdasarkan selisih dari benang atas dikurangi dengan benang bawah dikalikan 100, sehingga didapatkan jaraknya sekitar 20 meter. Sebagai catatan bahwa di sini benang atas, benang tengah dan benang bawah di sini di dalam pembacaan rambunya itu dalam satuan meter. Kita input saja slope distance-nya atau generate distance-nya sekitar 20 meter untuk titik detail yang pertama, 50 meter untuk titik detail yang kedua, 40 meter untuk titik detail yang ketiga, 20 meter untuk titik detail yang keempat, dan 50 meter untuk titik detail yang kelima. Adapun pembacaan benang tengah dapat dilihat di sini semuanya merata 1,5. Di sini kita isi saja 1,5. Sudut vertikal di sini dapat dilihat, kita melakukan pengukuran vertikalnya 95 derajat, 23 menit 0 detik. Lalu yang berikutnya 93 derajat, 56 menit 50 detik. Titik detail yang ketiga, sudut vertikalnya adalah 88 derajat, 46 menit 27 detik. Titik detail yang keempat, 87 derajat, 59 menit 30 detik. Dan titik detail yang kelima, sudut vertikalnya adalah 87 derajat, 9 menit 59 detik. Untuk sudut horizontal yakni 79 derajat, 56 menit 53 detik. Sudut horizontal pada titik detail yang kedua 123 derajat, 6 menit 47 detik. Lalu yang berikutnya 181 derajat, 18 menit 49 detik. 251 derajat, 37 menit 0 detik.
Dan yang berikutnya terakhir 314 derajat 35 menit 4 detik. Di sini kita dapat tulis menjadi detail stasiun ke-6. Kita dapat mengkopinya. Lalu untuk selanjutnya kita tinggal tekan tombol apply. Maka di sini akan ada hasil pengukuran data detail di stasiun yang ke-6 seperti pada ilustrasi gambar berikut ini, di mana pengukuran detail itu dilakukan sebanyak 5 titik. Kebetulan di dalam ilustrasi gambar berikut ini masih berupa garis string. Di sini kita dapat merubahnya menjadi marker point. Lalu kita coba simpan. Berikut ini adalah data hasil pengukuran detail di lapangan yang diproses ke dalam perangkat lunak Surpak. Untuk selanjutnya menggabungkan data-data pengukuran detail yang telah dilakukan di patok-patok sebelumnya dapat dilakukan dengan cara berikut, di mana kita bisa memanggil file data pengukuran di stasiun yang pertama. Untuk selanjutnya kita panggil lagi file untuk data di stasiun yang kedua. Kita panggil lagi file data pengukuran di stasiun yang ketiga. Data pengukuran detail di stasiun yang keempat. Dan kita coba input lagi data pengukuran untuk di stasiun yang kelima. Semua data hasil pengukuran detail di lapangan sudah terinput. Untuk di semua stasiun termasuk di stasiun ke-6, kebetulan marker point yang berwarna biru seperti ini. Untuk selanjutnya kita coba panggil lagi file untuk kerangka ukurnya. Di sini kita coba input data kerangka ukur, di mana nanti dari data kerangka ukur ini kita akan coba merubahnya menjadi poin. Sehingga lengkap data-data titik di titik ikat dan data detail ini sudah masuk semua, termasuk data detail di stasiun yang ke-6. Lalu kita akan coba simpan. Dan untuk selanjutnya kita simpan saja di topografi, atau Anda dapat ketik di sini. Misalnya adalah data titik ikat titik detail yang sudah menjadi satu. Lalu kita coba simpan. Di sini kawan-kawan dapat melihatnya bahwa semua data titik ikat dan data detail sudah terinput semua untuk di semua stasiun. Dan untuk selanjutnya kita bisa membuatnya menjadi dalam bentuk digital terrain model. Teman-teman bisa menggunakan surface, lalu dtML function, pilih create dtML from string file. Di sini kawan-kawan bisa menentukan berdasarkan data simpanan data yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kebetulan namanya adalah data titik ikat titik detail.str. Di sini kita open, lalu kita coba apply. Maka data digital terrain model dengan data detail yang baru sudah terbentuk. Di sini kita coba hilangkan bentuk DTM yang
tidak masuk akal. Untuk selanjutnya kita coba simpan data di TM, dan untuk selanjutnya kita bisa membuat kontur gunakan menu surface, contouring, lalu gunakan kontur DTM file, pilihlah file data.ikat.detail.dtm yang sudah dihapus triangle-nya sebagian. Untuk selanjutnya kita pilih saja kontur topografi, atau dapat kawan-kawan ketik kontur topografi, lalu tekan apply. Dan untuk selanjutnya kita bisa lihat hasil kontur topografinya dengan data tambahan titik detail yang baru. Baik kawan-kawan, untuk data hasil pengukuran detail di lapangan nanti saya akan coba cantumkan di kolom deskripsi, di mana nanti kawan-kawan bisa menggunakannya untuk sebagai bahan pembelajaran secara mandiri. Baik, itu saja video pembelajaran dari saya. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar.